Mari kita buka kitab Ibrani pasal 12. Kitab Ibrani pasal 12. Mulai ayat 26 sampai ayat 28. Ibrani pasal 12 ayat 26 sampai ayat 28. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jadi saudara, kalau kita mendengar apa yang sudah disampaikan pada minggu yang lalu bahwa gunung rumah Tuhan akan melintasi, akan mengatasi gunung-gunung lainnya. Nah, itu harus terjadi secara ilahi. Karena kemampuan manusia tidak mungkin bisa mengatasi semua gunung-gunung yang ada di dunia ini. Tetapi kemampuan Tuhan itu bisa. Itu sebabnya Tuhan yang berinisiatif untuk menaikkan rumah Tuhan, untuk menaikkan gereja Tuhan kepada posisi yang seharusnya. Makanya di dalam Ibrani 12 dikatakan pada waktu itu, pada hari-hari akhir itu, suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang, ia memberikan janji, satu kali lagi, aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Nanti kita akan melihat yang dikatakan waktu itu, suaranya menggoncangkan bumi itu apa. Tetapi yang pasti, sekarang ada janjinya. Dikatakan, tetapi sekarang ia memberikan janji. Janji pasti ditepati. Karena Tuhan yang berjanji. Tidak ada janji yang tidak ditepati. Tidak ada firman yang tidak digenapi. Semua janji pasti ditepati. Semua firman pasti digenapi. Dan janjinya adalah satu kali lagi. Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Artinya ini akan terjadi secara besar-besaran. Karena dulu hanya bumi saja. Tapi sekarang bukan hanya bumi saja, tetapi langit juga. Lalu ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Jadi yang digoncangkan itu apa? Yang digoncangkan adalah apa yang dapat digoncangkan. Nah, sekarang tinggal kita melihat posisi kita ada di mana. Kita ada di posisi yang dapat digoncangkan atau kita ada di posisi yang tidak dapat digoncangkan. Kita lihat saja pada saat pandemi, apakah kita tergoncang? Ya. Kalau waktu itu kita tergoncang, kita harus berbenah diri. Karena apa? Karena masa untuk satu kali lagi Tuhan akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ini waktunya sudah semakin dekat. Mungkin saudara berpikir, ini kitab Ibrani 12, ini sering disampaikan, ya, bahwa Tuhan akan menggoncangkan. Bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Tuhan menggoncangkan apa yang dapat digoncangkan. Tetapi saudara harus tahu bahwa janji Tuhan tidak pernah berubah. Karena Tuhan bukan orang yang pelin-pelan. Bukan pribadi yang pelin-pelan. Janjinya tetap sama. Tetapi saudara harus tahu bahwa ini mengalami progresif. Artinya apa? Peristiwa satu kali lagi aku akan mengguncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Artinya itu sudah semakin dekat. Karena sifatnya progresif, makin lama makin dekat. Nah, kalau kita tidak bersiap diri, kita akan termasuk kepada orang yang bisa digoncangkan. Kita termasuk kepada apa yang dapat digoncangkan. Karena sebenarnya
kegoncangan ini dijadikan, ya firman Tuhan katakan, karena ia dijadikan, kegoncangan itu dijadikan, supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi kalau kita tidak tergoncangkan, kita tidak dapat digoncangkan, maka kegoncangan yang terjadi di dunia ini tidak akan menggoncangkan kita. Semua yang dapat digoncangkan akan tergoncang. Tetapi kita yang tidak digoncangkan, artinya kita berada di tempat yang memang tidak dapat digoncangkan. Karena apa? Ayat 28 katakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Berarti kita berada di posisi yang tidak tergoncangkan bukan karena keberadaan kita. Tetapi karena keberadaan Tuhan di dalam kita, sehingga kita berada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sekarang saudara coba berpikir, kalau seluruh bumi digoncangkan, apa yang tidak akan tergoncang? Sorga. Karena seluruh bumi tergoncang kan? Sorga tidak akan tergoncang. Nah, ketika kita menerima firman-Nya, ketika firman-Nya datang kepada kita, artinya kerajaan sorga datang kepada kita. Sorga ada di dalam kita. Nah, pada saat sorga ada di dalam kita, kita secara fisik ada di dunia ini, tetapi di dalam kita ada sorga. Kenapa sorga ada di dalam kita? Karena pemilik sorga ada di dalam kita. Pemilik sorganya ada di dalam kita. Roh Kudus ada di dalam kita. Nah, waktu kita memiliki itu semua, maka otomatis kita tidak ada di posisi yang dapat digoncangkan. Tetapi kita berada di posisi yang tidak dapat digoncangkan. Karena hanya kerajaan sorga yang tidak dapat digoncangkan. Semua kerajaan di muka bumi ini akan tergoncang. Ingat penglihatan yang dilihat oleh Daniel. Ya. Itu tentang patung. Ya. Dari kepala itu tentang pemerintahan. Dari badannya sampai ke kakinya. Itu semua pemerintahan dunia. Saudara baca nanti kitab Daniel. Ya, itu semua tentang pemerintahan dunia. Tetapi ada satu batu yang kecil. Dan tidak tahu dari mana asalnya. Karena bukan dari bumi. Ada batu yang kecil. Dilempar oleh tangan yang sangat berkuasa. Apa yang terjadi ketika batu itu dilempar? Kena patung yang begitu besar. Patung itu roboh. Dan pemerintahan akan berasal dari batu yang kecil itu. Nah, saudara ada di mana? Sekarang kita melihat pemerintahan dunia ini terlihat besar. Karena di mana-mana seluruh dunia ada pemerintahan-pemerintahan. Dan itu semua adalah pemerintahan dunia. Tetapi ketika Tuhan membangkitkan kita, maka pemerintahan sorga akan terjadi di tengah-tengah dunia ini. Itu sebabnya ini yang harus kita lakukan. Bahwa kita tidak akan ada di tempat yang dapat digoncangkan. Kita akan berada di tempat yang tidak tergoncangkan. Artinya apa? Saudara tidak boleh hidup dalam ketakutan lagi. Karena orang ketakutan yang paling gampang digoncangkan. Saudara tidak boleh hidup dalam kekhawatiran lagi. Karena orang yang berkekhawatiran gampang digoncangkan. Ya. Dan saudara tidak harus hidup dalam kebingungan lagi. Karena kebingungan membuat kita tidak tahu harus berbuat apa. 3 hal ini perhatikan dalam hidup saudara. Saudara tidak boleh hidup di dalamnya. Jadi kalau ada ketakutan, saudara harus bisa berkata, Tuhan tidak pernah memberikan aku roh ketakutan. Karena di dalamku ada roh yang perkasa. Aku tidak takut. Aku tidak khawatir. Karena apa? Karena hidupku di dalam tangan Tuhan. Tuhan tahu semua apa yang ada di dalam hidupku. Karena Tuhan juga pernah dicobai. Tetapi dia tidak pernah berbuat dosa. Itu sebabnya dia tidak pernah mencobai kita. Jadi kalau ada pencobaan dari dunia ini. Ingat itu bukan dari Tuhan. Tuhan akan memberikan kita solusinya. Tuhan akan memberikan kita jalan keluarnya. Jangan takut dengan apa yang akan terjadi nanti. Karena Tuhan yang akan memberikan kita jalan keluarnya. Ketika Tuhan memberikan jalan keluarnya.
Kita tinggal melakukannya sesuai dengan apa yang kita terima. Kita terima, kita lakukan. Kita terima, kita lakukan. Dan Yohanes 10 ayat 10 akan menjadi milik kita. Aku datang. Yesus berkata, aku datang untuk memberikan hidup. Dan hidup di dalam segala kelimpahan. Saudara tidak kekurangan sesuatu pun. Saudara tidak kurang dalam hal materi, saudara tidak kurang dalam hal rohani, saudara tidak kurang dalam hal damai sejahtera, saudara tidak kurang dalam sukacita ilahi, saudara tidak akan mengalami kekurangan karena Tuhan memberikan kau di dalam segala kelimpahan. Jadi ingat, kalau kita mau gunung rumah Tuhan dapat melintasi, dapat mengatasi gunung-gunung lainnya, maka Tuhan akan menggoncangkan apa yang dapat digoncangkan melalui suaranya atau firman-Nya. Jadi suaranya akan menggoncangkan. Ingat, suaranya atau firman-Nya sudah ditaruh di dalam mulut kita. Kenapa kegoncangan yang sekarang ini akan terjadi lebih dahsyat lagi? Karena yang bersuara sekarang bukan hanya dari Tuhan saja, tetapi orang-orang benarnya akan bersuara juga. Amin. Jadi ini kegoncangan yang lebih luar biasa. Nah, sekarang kita lihat ya, Ibrani 12 ayat 26 sampai 27 di dalam versi firman Allah yang hidup. Lihat ayat 26-nya. Pada waktu ia berbicara dari Gunung Sinai. Suaranya menggoncangkan bumi. Jadi kita tahu yang dimaksud dulu yang menggoncangkan bumi itu adalah ketika Tuhan berbicara dari Gunung Sinai. Suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi lain kali katanya aku akan mengguncangkan bukan hanya bumi melainkan langit juga. Karena gereja dan Tuhan bersatu. Dulu Tuhan dan manusia seperti terpisah. Nabi-nabinya tunggu suara dari Tuhan baru akan berkata-kata. Tetapi sekarang di dalam kita sudah ada Roh Kudus, di dalam kita sudah ada Roh Kristus. Sehingga setiap saat Tuhan bisa berbicara kepada kita. Itu sebabnya kita juga bisa berkata-kata. Ketika kita berkata-kata, saudara itu menggoncangkan alam semesta ini. Tapi kenapa orang benar tidak mau mendeklarasikan firman? Padahal kalau saudara mendeklarasikan, saudara tahu kekuatanmu. Ya, kekuatan yang ada di dalam mulutmu itu bukan kekuatan manusia lagi. Tapi kekuatan Tuhan yang akan menggoncangkan alam semesta. Jadi kita tahu pada waktu itu ia berbicara dari Gunung Sinai. Nanti kita lihat apa yang terjadi ketika Tuhan bicara dari Gunung Sinai. Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi, melainkan langit juga. Yang dimaksudkannya ialah bahwa ia akan menyisihkan. Jadi orang-orangnya masih ada. Karena hanya disisihkan, hanya digoncangkan. Segala sesuatu yang dasarnya tidak kuat. Yang dasarnya tidak kuat, artinya yang dasarnya tidak kuat ini mereka ada di dasarnya bukan dari batu. Dari pasir. Dari tanah. Ingat, tanah adalah manusia, kekuatan manusia. Batu bicara tentang kekuatan Tuhan. Karena Yesus menjadi batu penjuru. Ya. Dan gereja batu karang. Jadi batu penjuru dan batu karang. Kalau kita mendirikan rumah, membangun rumah di atas batu, artinya akan ada kesatuan dari batu penjuru dan batu karang itu. Yesus dan gereja menjadi satu. Bisa bayangkan, ketika Yesus masih hidup di dunia ini, Yesus bekerja sendiri. Tetapi sekarang Roh Kristus itu ada di dalam gerejanya, ada di dalam orang-orang benarnya. Sekarang bukan pekerjaan Tuhan itu bukan hanya ada di Israel saja. Tapi di seluruh dunia, karena orang-orang benarnya sudah tersebar ke seluruh dunia.
Artinya ini akan terjadi pekerjaan Tuhan yang lebih masif. Dulu orang mendengar, oh di Israel Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Itu sebabnya orang Kanaan takut. Ya, waktu Yosua memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan yang merobohkan tembok Yeriko, orang Kanaan itu sudah takut. Yang berkata siapa? Yang berkata adalah orang yang di Kanaan itu. Orang yang di balik tembok itu. Yaitu Rahab. Dia yang berkata bahwa penduduk Kanaan takut. Kenapa takut? Karena mereka sudah mendengar di Israel. Ya, Tuhan sudah mengadakan perbuatan-perbuatan yang besar. Dalam hidup bangsa Israel, Tuhan telah membelah laut Teberau. Jadi ada tangan Tuhan yang luar biasa. Dan itu di Israel. Tetapi sekarang pekerjaan Tuhan akan terjadi di seluruh bumi. Karena orang-orang benarnya memiliki Roh Kristus. Orang-orang benarnya memiliki Roh Kudus. Sehingga mereka berkata-kata sama seperti Tuhan berkata-kata. Ketika Tuhan berkata-kata, sesuatu terjadi. Dan ketika orang-orang benar berkata-kata, sesuatu pun terjadi. Jadi bisa bayangkan seluruh dunia terjadi secara masif ini. Bahwa kegoncangan itu akan terjadi. Karena apa? Karena orang-orang benar mulai bangkit. Mulai mendeklarasikan firman. Orang-orang benarnya tidak tergoncangkan. Tetapi orang-orang yang tidak hidup dengan dasar yang kuat, mereka yang akan tergoncangkan. Nah, saudara jangan berpikir, oh kalau kita sudah datang ke gereja, artinya kita tidak tergoncangkan. Belum tentu. Membangun bicara tentang hidup sehari-hari kita. Bukan hidup seminggu-minggu kita. Tapi hidup sehari-hari kita. Waktu sehari-hari apa yang engkau bangun? Dasarnya apa? Kalau engkau membangun di atas pasir, artinya ketika kegoncangan itu ada, rumahmu roboh. Bangunanmu roboh. Semua orang yang membangun segala sesuatu dengan kekuatan manusia akan segera roboh. Pada waktu yang telah ditetapkan oleh Tuhan akan segera roboh. Tapi orang-orang yang dasarnya batu, dasar bangunannya batu, tidak pernah akan roboh. Kegoncangan boleh ada, tetapi kita hanya bisa melihat. Karena sama seperti Nuh ada di dalam bahtera. Semua kegoncangan itu terjadi dalam hidup semua umat manusia. Di seluruh dunia pada saat itu. Tetapi Nuh tidak tergoncangkan. Padahal kalau kita naik perahu, ya, naik perahu di dalam laut, yang tergoncang yang mana? Yang di dalam perahu. Yang di darat enggak. Tapi Tuhan bisa buat kebalikannya. Sekarang yang tidak tergoncang yang di dalam perahu, yang di darat tergoncang. Karena mereka habis kena air bah. Saudara tahu Tuhan bisa memutarbalikkan keadaan? Kalau saudara ada di dalam Tuhan, saudara bisa memutarbalikkan hidupmu. Dan bagi saudara yang hidupnya sudah benar, saudara tidak akan diputar keadaannya. Tapi saudara akan dibawa naik. Lebih naik lagi. Tapi saudara yang dalam keadaan kekurangan, Tuhan akan putar balikan keadaan. Tiba-tiba engkau bisa melihat Tuhan bekerja. Tuhan bisa memberkati dengan berkelimpahan. Haleluya. Jadi kita lihat suara Tuhan. Itu dikatakan dari gunung Sinai. Ya. Jadi sekarang kita lihat apa itu dalam Keluaran pasal 20. Keluaran 20. Ayat 18. Keluaran 20 ayat 18. Jadi ini setelah peristiwa Musa menerima 10 hukum Taurat. Dan itu adanya di Gunung Sinai.
Tuhan berbicara dari Gunung Sinai. Jadi judulnya adalah orang Israel takut menghadapi kedatangan Tuhan. Ya. Ayat 18, seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat sabung menyabung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Saudara bisa perhatikan siapa yang takut? Bangsa Israel. Bangsa Israel itu umat Allah. Jadi ketika Tuhan berbicara, umatnya aja takut. Kenapa takut? Musa berkata, supaya takut akan Tuhan memang ada dalam hidup bangsa Israel. Supaya apa? Supaya engkau jangan berbuat dosa. Karena rasa hormat sudah hilang dari dunia ini. Rasa hormat sudah hilang dari gereja. Rasa hormat sudah hilang dari rumah-rumah. Itu yang kita akan kembalikan lagi. Rasa hormat akan Tuhan itu harus ada dalam gereja. Rasa hormat dalam rumah harus ada kembali. Itu yang akan kita lakukan. Nah Tuhan ketika berbicara itu ada guru, ada kilat sabung menyabung. Umat Israel takut. Tapi Tuhan sangat tahu dengan siapa dia berhadapan. Musa tidak takut. Nah saudara mau menjadi seperti Musa atau seperti bangsa Israel yang tegar tengkuk. Kenapa tegar tengkuk? Pikirannya ke Mesir terus. Pikirannya bukan ke sorga. Setiap kali makanan kurang, bersungut-sungut. Bukannya berdoa kepada Tuhan, tapi bersungut-sungut. Bukannya bersyukur atas apa yang sudah diberikan Tuhan, tapi bersungut-sungut. Tidak ada makanan, bersungut-sungut. Diberikan mana? Lah ini bersyukur bangsa Israel bisa menikmati mana. Kita tidak bisa menikmati mana sekarang. Kita tidak pernah melihat ada hujan roti. Mereka bisa merasakan mana. Padahal mereka bukan satu-satunya bangsa saat itu. Seharusnya mereka bersyukur. Karena bangsa-bangsa lain tidak menikmati roti yang langsung dari sorga. Yang setiap hari, ya, kalau diambil itu enak. Tetapi kalau disimpan busuk. Tapi ajaib. Kalau hari Sabtu turun, ini masih bagus. Besokannya nggak busuk. Besokannya nggak turun. Mana nggak turun? Nggak busuk. Ini roti macam apa yang bisa seperti ini? Roti kok tahu hari. Tetapi bangsa Israel tidak mengucap syukur untuk itu. Makan mana terus. Akhirnya mereka berkata, di Mesir kita makan daging. Saudara tahu kehidupan bangsa Israel ketika di Mesir? Mereka menjadi budak. Apakah budak bisa makan daging? Bisa, tapi dengan diam-diam. Karena kalau ketahuan mereka makan daging, mereka pasti akan dihukum. Artinya mereka bisa makan segala sesuatu karena mereka yang memasak. Bisa makan. Tetapi diam-diam. Karena kalau tidak, mereka pasti akan dihukum. Mereka hidup dalam perbudakan. Saudara tahu, dalam perbudakan tidak ada harga diri. Karena nyawa itu udah bukan hak mereka. Nyawa itu hak dari Tuhan, bukan dari hamba. Bukan dari budak. Budak tidak punya hak sama sekali atas hidupnya. Jadi kalau tuannya berkata, engkau tidak boleh makan selama 1 tahun. 1 tahun itu tidak boleh makan. Sampai mati. Baru tuannya tidak punya hak lagi.
Mereka membandingkan apa yang Tuhan berikan dengan apa yang mereka dapatkan secara diam-diam di Mesir. Itulah kenapa Tuhan sampai berkata, bicaramu kurang ajar. Engkau bangsa yang tegar tengkuk. Sudah diberikan. Masih berkata, lebih enak di Mesir. Padahal di Mesir, mereka berteriak, Tuhan tolong kami. Kami tidak kuat lagi. Setiap hari mereka harus buat batu bara. Setiap lagi mereka harus buat macam-macam. Karena di situ ada kerja paksa. Mereka harus buat dari jerami itu menjadi sesuatu. Yang menjadi batu bata, menjadi apa. Mereka harus buat itu tiap hari. Soal makanan, kadang diberikan, kadang tidak. Dan mereka tidak boleh berhenti. Karena ketika mereka berhenti bekerja, mandor-mandornya ada. Mereka bisa langsung dipukul. Dengan keadaan yang tidak enak itu, mereka berseru kepada Tuhan. Sampai Tuhan akhirnya mendengarkan seruan mereka. Tetapi ketika mereka dibebaskan dari perbudakan, mereka bersungut-sungut. Mereka bukan berseru-seru lagi, tapi mereka bersungut-sungut. Ketika yang melakukannya adalah manusia, mereka berseru-seru kepada Tuhan. Tetapi ketika Tuhan memberkati mereka, mereka bersungut-sungut. Ini kurang. Cuma roti saja kurang. Kami mau daging. Sudah begitu saja, Tuhan masih memberikan daging. Burung puyuh entah dari mana datangnya. Begitu banyak. Semua terbang ke perkemahan Israel. Sampai di perkemahan Israel, mereka tubrukan jatuh semua di perkemahan Israel. Tetapi mereka tidak menghormati Tuhan. Itu burung yang ada. Langsung dimakan, tidak diolah lagi. Bisa bayangkan. Dan itu sebabnya Tuhan dari awal sudah buat perjanjian dengan 10 hukum Taurat. Karena kalau tidak mereka hidupnya semakin semena-mena. Dan ketika Tuhan berkata-kata, mereka takut. Kenapa? Karena kalau Tuhan berkata-kata mereka bisa mati. Kenapa kalau Tuhan berkata-kata mereka mati? Karena ada dosa. Karena ketika Tuhan berkata-kata semua dosa harus tersingkir. Karena dosanya ada di dalam hidup mereka, mereka ikut tersingkir, mereka mati. Makanya mereka takut, mereka berkata, Tuhan jangan bicara langsung kepada kami. Tapi Tuhan bicara saja kepada engkau. Biar apa? Biar kami tidak mati. Jadi mereka katakan, saudara tahu. Pada zaman akhir ini, akan ada banyak orang. Pertama mereka mencari orang benar. Karena mereka kalau langsung bertemu Tuhan mereka takut. Mereka akan mencari orang benar. Tolong tunjukkan jalan kepada kami. Apa yang harus kami lakukan. Siapkah kita sebagai orang benarnya? Atau jangan sampai dalam hidup kita sendiri saja. Kita tidak tahu solusinya. Kita tidak tahu jalannya. Kita tidak tahu jalan Tuhan. Bagaimana kita bisa memberikan jalan kepada orang lain kalau kita tidak pernah melihat jalan itu? Perempuan Samaria bisa membawa orang Samaria satu kota kepada Yesus karena perempuan Samaria sudah berjumpa dengan Yesus. Jadi dia bisa membawa orang lain berjumpa kepada Yesus. Kalau saudara mau memperkenalkan Yesus kepada orang-orang yang akan datang kepada saudara, saudara harus kenal Yesus terlebih dahulu. Saudara harus kenal Tuhanmu. Ketika engkau kenal, engkau bisa memperkenalkan kepada orang lain. Kalau engkau tidak pernah kenal, bagaimana engkau memperkenalkannya? Sekali lagi, Tuhan akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja. Jadi pada saat Tuhan berkata-kata dari Gunung Sinai, yang tergoncang, saudara, yang tergoncang umatnya. Umat Israel. Karena apa? Karena suara Tuhan akan diperdengarkan kepada gerejanya terlebih dahulu. Sebelum kepada orang-orang lain.
Kalau saudara tahu, setelah itu ada peristiwa di mana orang Filistin menyerbu Israel dan suara Tuhan menggelegar, membuat bangsa Filistin takut. Berimbas kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi pertama-tama Tuhan akan berurusan dengan gerejanya. Jadi yang tergoncang itu umatnya, saudara. Mari kita dengan waspada menjaga hidup kita, supaya tetap berada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Karena kalau Tuhan bersuara, saudara kalau datang ke gereja, mau tidak mau saudara dengar firman Tuhan. Artinya Tuhan bersuara. Ketika Tuhan bersuara, saudara sudah masukkan itu dalam hatimu. Mulai lakukan. Jangan sampai firman yang ada di dalammu itu malah menggoncangkan engkau. Kau tidak melakukannya. Lalu engkau mulai bersungut-sungut. Kok kenapa hidupku seperti ini? Kenapa hidupku seperti ini? Padahal firman sudah ada. Kalau saudara melakukan firman, apa yang ada di dalam firman akan menjadi milik saudara. Haleluya. Jadi saya percaya Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kita. Ketika kita mempersembahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan memberikan hidup yang baru kepada kita. Sehingga kita bukan menjadi bagian dari apa yang dapat digoncangkan, tapi kita menjadi bagian dari apa yang tidak dapat digoncangkan, karena kita hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Makanya dunia ini ada kehidupan, tetapi kita seperti punya kehidupan sendiri. Kehidupan di mana hadirat Allah, hadirat Tuhan ada terus di dalam hidup kita. Nah, ini yang harus kita bawa. Saudara kan tidak mau orang serumahmu mengalami kegoncangan, sementara engkau tidak mengalami kegoncangan. Itu sebabnya hadirat Tuhan harus mereka rasakan juga. Sama seperti perempuan Samaria. Dia sudah berjumpa dengan Yesus. Lalu dia merasakan sesuatu yang besar terjadi dalam hidupnya. Ada damai sejahtera, ada pertobatan terjadi dalam hidupnya. Dia bawa orang-orang lain kepada Yesus. Dan orang-orang itu berkata, kami percaya bukan lagi dengan apa yang engkau katakan. Kami percaya karena kami sendiri sudah berjumpa dengan Yesus. Jadi pertama-tama mereka percaya kepada apa yang perempuan Samaria katakan. Tetapi ketika mereka bersama-sama berjumpa dengan Yesus, kepercayaan mereka bukan kepada perkataan orang lagi, tetapi mereka percaya karena Yesus sudah hadir dalam hidup mereka. Mereka bisa merasakan apa yang dirasakan oleh perempuan Samaria. Nah, kita mau orang-orang terdekat kita di zaman akhir ini mengalami kehidupan yang sama seperti kita, yaitu hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Biar itu terjadi dalam hidup kita. Lalu saudara perhatikan, kenapa Tuhan mau menggoncangkan? Karena ada yang dituju. Untuk gunung rumah Tuhan melintasi gunung-gunung yang lainnya, Tuhan menggoncangkan. Nah, ada tujuannya. Ya, di dalam Ibrani 12 ayat 27 itu dikatakan ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan, jadi kegoncangan itu dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Itu tujuannya supaya kita terlihat. Supaya yang tidak dapat tergoncangkan itu tinggal tetap. Karena semua yang dapat digoncangkan akan disisihkan, akan berubah. Ya. Akan berubah, akan tergoncang. Otomatis saudara, yang namanya digoncang, apalagi kalau itu terbuat dari beling, kalau digoncangkan akan hancur. Nah, kita akan melihat bahwa orang-orang dunia yang tidak tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan bisa hancur.
karena kegoncangan ini. Tapi kita harus tetap ada di dalam hadirat Tuhan supaya kita tidak mengalami kegoncangan, tetapi justru kita tetap tegak berdiri. Karena tujuan Tuhan untuk memperlihatkan saudara kepada dunia ini bahwa orang-orang yang menyembah Tuhan, orang-orang yang ada di dalam Tuhan tidak pernah akan tergoncangkan, walaupun seluruh dunia akan tergoncangkan. Itu tujuannya. Lalu yang kedua, dalam Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur. Tujuannya supaya kita hidup mengucap syukur. Paulus katakan mengucap syukurlah senantiasa. Jadi kita ini orang yang tahu berterima kasih. Karena saudara harus tahu, pada zaman akhir ini, orang-orang itu banyak yang tidak tahu berterima kasih. Anak tidak tahu berterima kasih kepada orang tua. Ya. Anak tidak tahu atau seorang pebisnis tidak pernah berterima kasih kepada orang yang pernah membuka jalannya. Orang yang pertama membuka jalannya. Ketika berhasil selalu berkata, saya berhasil karena saya sendiri. Karena saya bekerja keras. Atau kalau dia orangnya rohani, saya berhasil karena Tuhan bicara sendiri kepada saya. Saya berhasil karena apa yang saya lakukan. Bukan karena apa yang diarahin. Waktu awal-awal, bukan karena itu, tapi karena saya sendiri. Padahal awal-awal minta-minta, terima arahan, sudah terima arahan, berhasil, lupa. Sudah tahu, orang dunia banyak yang tidak tahu berterima kasih. Nah, kita disuruh mengucap syukur senantiasa. Kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk semua kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Tetapi kita juga harus mengucap syukur kepada orang-orang yang pernah membantu kita. Sudah tahu, di dalam hati saya sudah buat list nama-nama orang yang membantu saya, yang pernah membantu saya. Untuk satu saat saya bisa membalas sebagai ucapan terima kasih. Ada list. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Terus. Karena kita diminta untuk mengucap syukur senantiasa. Nah, kita mengucap syukur bukan hanya kepada Tuhan saja. Kita mengucap syukur untuk orang-orang yang ada di dalam hidup kita, yang membantu kita sehingga kita bisa sampai sekarang ini. Dan kita tahu kita masih perlu bantuan orang lain. Kenapa? Karena kita akan terus maju. Kita akan terus naik dan kita akan terus maju. Kita tidak akan berhenti sampai di sini. Itu sebabnya kita harus mengucap syukur. Kegoncangan itu dilakukan Tuhan supaya kita tahu berterima kasih. Kita tahu mengucap syukur. Kita mengucap syukur senantiasa. Dapat roti dari sorga mengucap syukur. Isinya bukan ham, tidak apa-apa. Beda banget. Orang Israel menerima mana dari Tuhan bersungut-sungut. Elia menerima roti dari dunia. Bukan dari sorga. Dari dunia. Dagingnya dari mana? Dari dunia juga. Kemungkinan dari istana Ahab. Dagingnya. Dibawa kepada Elia. Elia terima tanpa bersungut-sungut. Makanya Tuhan bekerja dalam kehidupan Elia. Bisa bayangkan. Ya, ketika masih kekeringan. Burung gagak sudah tidak diperintahkan lagi untuk memberi makan Elia dan sungai Keritnya mulai kering. Elia hanya berjalan ke Sarfat. Lalu dia minta janda di Sarfat untuk membuat dari tepung itu menjadi roti, berikan kepada Elia. Bisa bayangkan, itu hanya satu roti. Tetapi itu bisa membuat Elia menjadi kuat. Apakah rotinya yang bikin Elia menjadi kuat? Bukan.
firman-Nya. Karena Tuhan berfirman kepada Elia. Dan kehidupan Elia membuat janda di Sarfat tidak mati. Janda di Sarfat dan anaknya tidak mati, tapi hidup. Seharusnya kehidupan kita akan membuat orang lain menjadi hidup. Tidak mati, tapi hidup. Hidup. Karena di dalam kita ada kehidupan. Jadi, dikatakan kita harus mengucap syukur. Elia tetap mengucap syukur. Dapat segitu bersyukur. Elia nggak bersungut-sungut. Tuhan yang benar aja. Makan cuma 1 roti. Kenyangnya di mana? Sekarang saudara tahu. Kalau ada makanan, walaupun sedikit, saudara harus mengucap syukur. Kalau saudara tanya, kenyangnya di mana kalau makanannya sedikit? Kenyangnya di firman. Ya, roti itu tidak akan mengenyangkan Elia. Tetapi Elia bisa mengenyangkan dirinya sendiri karena ada firman yang datang dalam hidupnya. Mengucap syukurlah dengan apa yang ada pada kita. Kalau kita mengucap syukur, maka kita akan masuk ke tanah Kanaan. Bangsa Israel tegar tengkuk bersungut-sungut tidak masuk tanah Kanaan. Tapi orang-orang yang dilahirkan di padang gurun, yang tidak tahu Mesir, mereka yang masuk ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian. Tahukah saudara, kalau saudara mengucap syukur, saudara akan masuk di dalam tanah perjanjian. Saudara akan masuk di dalam berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup saudara. Jangan bersungut-sungut, karena sungut-sungut bukan berasal dari Tuhan. Tuhan waktu mau disalib, dia masuk ke Taman Getsemani berdoa. Dia enggak bersungut-sungut kepada Bapa. Bapak kok seperti ini sih? Masa aku yang dari sorga turun ke dunia ini harus diludahi? Harus dipukul? Enggak begitu. Yesus berkata, kalau boleh cawan ini berlalu. Tapi kalau nggak boleh, ya kehendakmu saja yang jadi. Bukan kehendak Yesus sendiri yang terjadi, tapi kehendak Bapa. Bukan keinginan kita sendiri yang terjadi, tapi keinginan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, biar keinginan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Ya, kita bersyukur untuk itu. Jangan bersungut-sungut. Karena sungut-sungut akan menutup penggenapan janji. Tapi kalau engkau mengucap syukur, penggenapan janji ada di depan matamu. Lalu, ayat 28 dikatakan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jadi, kita beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Jadi bukan cara kita sendiri-sendiri, tapi cara yang berkenan kepadanya. Dan dengan hormat dan takut. Kita menghormati Tuhan. Itu sebabnya kita datang dalam rumah Tuhan. Kita datang dalam rumah Tuhan, kita menghormati Tuhan. Kita takut berbuat dosa. Karena Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Kita takut melakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita mau lakukan yang berkenan kepada Tuhan. Itu sebabnya ketika kita beribadah menurut cara yang berkenan kepada Tuhan. Bukan mau-maunya kita. Ya. Jadi kalau sudah ada peraturannya, sudah ada undang-undangnya, saudara mengikuti. Ya. Ketika kita menyembah, kita benar-benar menyembah. Kita mempersembahkan hidup, kita benar-benar mempersembahkan hidup. Bukan ketika kita menyanyi, lalu pikiran kita kemana-mana. Kita akan bawa pikiran kita untuk mengikuti cara yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Dan bukan itu saja yang Tuhan mau dari kegoncangan itu. Bukan itu saja, tetapi ada yang lain di dalam kitab Hagai, pasal 2.
Hagai pasal 2 ayat 7. Aku akan menggoncangkan segala bangsa. Jadi ini kegoncangan. Sama seperti di kitab Ibrani. Sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Bukankah ini sama seperti kitab Yesaya? Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Firman Tuhan semesta alam. Kepunyaan kula perak dan kepunyaan kula emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini, aku akan memberikan damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Jadi, Tuhan akan membawa kekayaan bangsa-bangsa mengalir ke dalam rumah Tuhan. Haleluya. Apa yang kita lakukan kepada Tuhan tidak pernah Tuhan buat menjadi sia-sia. Jerih payahmu di dalam Tuhan tidak pernah akan sia-sia. Ketika engkau datang ke tempat ini, engkau tidak akan sia-sia. Tapi Tuhan akan membalasnya. Perhatikan kegoncangan ini dilakukan supaya kita tinggal tetap. Dan ketika kita tinggal tetap, kita bukan hanya stuck. Bukan stuck. Kita tinggal tetap, maksudnya kita tegak berdiri. Karena kemudian kekayaan bangsa-bangsa akan dibawa Tuhan mengalir ke dalam rumah Tuhan. Perhatikan, kata rumah di situ, R-nya huruf besar. Ya. Aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Itu huruf besar, artinya apa? Rumah itu bicara tentang gereja. Lalu yang kedua, rumah itu bicara tentang hidup kita. Kalau hidup kita, ya, kita serahkan ke dalam tangan Tuhan dan Tuhan sendiri yang ada di dalam hidup kita. Maka rumah yang R-nya kecil menjadi rumah, menjadi R-nya besar. Karena Tuhan ada di dalam kita. Gereja kita, ketika Tuhan ada di dalamnya, ini udah bukan milik manusia lagi. Tetapi ini menjadi milik Tuhan. Itu sebabnya Tuhan menjanjikan bahwa rumah ini akan dipenuhi dengan kemegahan. Dan di dalam ayat yang ke-9 dikatakan bahwa kemegahannya yang sekarang itu lebih daripada kemegahannya yang semula. Kemegahan Tuhan yang semula di dalam gerejanya adalah pada saat gereja mula-mula berdiri. Pada zaman rasul-rasul. Nah, pada saat gereja mula-mula berdiri, kemegahannya itu luar biasa, saudara. Karena mujizat-mujizat terjadi. Orang-orang yang berkekurangan menjadi tidak berkekurangan lagi. Ada mujizat yang sakit disembuhkan. Ya, yang ada masalah lepas begitu saja. Orang-orang yang mendustai Roh Kudus, mendustai hamba-hamba Tuhan yang telah diutus oleh Tuhan, mati begitu aja. Karena kekudusan Tuhan melingkupi tempat itu. Ada hal-hal yang terjadi. Ada kebangunan rohani setiap hari yang terjadi. Mereka hidup di dalam kasih. Ada damai. Damai sejahtera akan dicurahkan. Sehingga mereka menjadi pola bagi gereja-gereja lainnya. Dan Tuhan berkata, rumah ini, rumah yang R-nya itu huruf besar, rumah yang menurut blueprint sorga, kemegahannya akan melebihi kemegahan yang semula itu. Saudara bisa membayangkan apa yang Tuhan akan lakukan di dalam rumahnya. Itu sebabnya saudara harus datang ke tempat ini, saudara, supaya bisa melihat apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan kerjakan di dalam rumahnya. Karena apa yang akan Tuhan lakukan di dalam rumahnya di tempat ini, saudara bisa bawa ke rumahmu masing-masing. Dan rumahmu itu sudah ada hadirat Tuhannya. Sehingga akan berdampak kepada rumah-rumah yang lain. Kemegahannya melebihi kemegahan yang semula. Kalau semula, tiap-tiap hari
Ada orang yang bertobat. Kemegahan sekarang melebihi itu. Kalau semula para jemaat ketika berkata, mungkin orang sudah melihat kehidupannya baru mau bergabung. Tetapi kemegahan Tuhan akan ada di dalam rumah ini. Ketika saudara bicara, bahkan sebelum saudara selesai bicara, orang sudah mulai bisa merasakan kasih Tuhan. Karena ada intervensi Tuhan terjadi di situ. Jadi ketika saudara melakukan firman saja, Tuhan intervensi di situ. Kemegahan yang sekarang melebihi kemegahan yang semula. Di dalam rumah Tuhan ada keajaiban. Di luar rumah Tuhan ada keajaiban yang asalnya dari rumah Tuhan. Orang lumpuh bisa berjalan. Dari Petrus dan Yohanes. Akan ada keajaiban-keajaiban. Akan ada mujizat-mujizat. Di rumah-rumah akan ada mujizat-mujizat. Karena apa? Karena pertama kemegahan Tuhan bekerja di dalam rumah ini. Dalam gereja ini. Lalu saudara yang ada di dalam gereja ini. Yang ada di dalam rumah ini. Saudara menerima hadirat Tuhan. Dan di dalam hidupmu ada hadirat Tuhan. Saudara membawanya keluar. Dan saudara mulai masuk ke dalam rumahmu. Rumah yang huruf R-nya kecil. Ketika engkau masuk karena ada hadirat Tuhan. Kemegahan Tuhan akan terjadi di rumah-rumah juga. Haleluya. Saya percaya pada zaman akhir ini. Keluarga-keluarga akan dipulihkan. Rumah-rumah akan dipulihkan. Karena Tuhan Maha Kuasa. Tuhan berdaulat. Ketika firman ini telah sampai kepada kita. Artinya kita bisa menerima penggenapannya. Dia Allah kita yang luar biasa. Dia Allah kita yang perkasa. Kemegahannya akan terjadi di dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan gereja kita. Dalam kehidupan kita. Dan dalam kehidupan orang-orang yang dekat dengan kita. Keluarga-keluarga dipulihkan. Saudara mau melihat keluarga dipulihkan? Bawa ke dalam rumah yang ada hadirat Tuhannya. Karena ketika hadirat Tuhan itu ada. Maka sesuatu yang besar akan terjadi. Amin. Tutup matamu. Saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita saat ini. Izinkan dia menjamah engkau. Izinkan dia bekerja di dalam engkau. Sehingga hidupmu dilingkupi oleh hadiratnya. Kau mulai merasakan hadiratnya. Dan tiba-tiba saja mujizat terjadi di dalam hidupmu. Engkau telah melihat mujizat di tempat ini. Engkau akan melihat mujizat di dalam hidupmu. Ketika mujizat terjadi di dalam hidupmu, orang-orang di rumahmu akan melihat mujizat itu terjadi di dalam hidupmu. Karena hadirat Allah engkau bawa ke dalam rumahmu. Di dalam rumahmu ada mujizat juga. Tuhan bekerja. Keluarga-keluarga dipulihkan. Dari rumah-rumah akan terdengar pujian penyembahan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Itu sebabnya. Mujizat pertama yang Yesus lakukan adalah di dalam keluarga. Karena keluarga-keluarga ini akan diubahkan oleh Tuhan. Rumah ini akan diubahkan oleh Tuhan. Rumah di mana engkau tinggal akan diubahkan oleh Tuhan. Menjadi tempat hadirat Tuhan. Di mana Tuhan diagungkan dan dibesarkan. Haleluya. Haleluya. Ya Tuhan saat ini bekerja. Haleluya.
Dan biar firman-Mu Tuhan ada di dalam hidup kami. Tertanam kuat dalam hidup kami. Kau bekerja dalam hidup kami. Sehingga kemuliaan-Mu nyata dalam hidup kami. Kuasa dan kedaulatan-Mu nyata dalam hidup kami. Kami percaya kemegahan di dalam rumah ini yang sekarang akan melebihi kemegahan yang semula. Tuhan, Engkau bekerja, pakai kami menjadi alat-Mu. Ya, pada saat kegoncangan itu terjadi, kami tidak ada di dalam tempat yang bisa digoncangkan. Tapi kami berada dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Sehingga kami tidak dapat digoncangkan. Tetapi justru orang-orang bisa melihat kami. Kami semakin naik di dalam Engkau. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami mempersembahkan hidup jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Amin.